Pengukuran bobot. Metode pengukuran bobot adalah cara untuk menentukan massa suatu zat dengan menggunakan alat timbang yang sesuai, seperti neraca analitik atau piknometer, tergantung jenis zat dan tujuan pengukuran. Pengukuran bobot dalam farmasetika meliputi beberapa jenis dan metode utama, yakni 1. Uji keseragaman bobot dengan menimbang unit sediaan satu persatu agar bobotnya tidak melebihi batas toleransi. Kedua, bobot net kapsul. Bobot isi dihitung dengan mengurangi bobot cangkang dari bobot kapsul utuh. Ketiga, bobot jenis dengan mengukur massa jenis dengan alat khusus untuk kontrol kualitas sediaan farmasi. Selanjutnya, rumus pengukuran bobot. Rumus pengukuran bobot yaitu timbangan resep golongan A digunakan dalam peracikan resep. Timbangan jenis ini memiliki syarat kepekaan atau yang biasa disebut SR, sensitivity requirement, dan kapasitan maksimum. Jika persentase galat atau yang disebut percentage of error tidak dilampaui dan kepekaan timbang diketahui, maka jumlah terkecil yang dapat ditimbang dengan akurasi yang diinginkan dapat dihitung dengan cara 100% dikali kepekaan timbangan dibagi persentase galat yang berterima sama dengan jumlah terkecil yang akan ditimbang. Untuk persentase galat dapat dihitung dengan cara galat dikali 100% per kualitas yang diinginkan sama dengan persentase galat. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini terdapat contoh soal perhitungan bobot minimum. Berapakah jumlah minimal zat yang dapat ditimbang jika kepekaan timbangan adalah 1 mg dan galat maksimalnya 2%. Di sini dapat diketahui kepekaannya itu 1 mg dan galat maksimalnya itu 2%. Kita langsung lanjut ke perhitungan, di mana jumlah minimal sama dengan 100% per 2% dikali 1 mg yang menghasilkan 50 dikali 1 mg. Maka hasil terakhirnya adalah 50 mg. Jadi jumlah terkecil atau minimum yang dapat ditimbang dengan galat maksimal 2% adalah 50 mg. Metode aliquot. Metode aliquot dalam farmasetika adalah teknik penimbangan atau pengukuran volume zat dalam jumlah kecil dengan cara menimbang atau mengukur bagian yang lebih besar terlebih dahulu, kemudian mengambil sebagian aliquot yang mengandung jumlah zat yang diinginkan. Prinsip ini digunakan untuk meningkatkan akurasi ketika zat yang dibutuhkan terlalu kecil untuk ditimbang langsung dengan presisi alat yang ada. Metode penurunan titik beku atau PTB atau delta TF 1%, W sama dengan 0,52 kurang A per B, A sama dengan konsentrasi kali PTB, B sama dengan konsentrasi kali PTB NaC, W sama dengan jumlah dalam kurung G tutup kurung bahan pembantu isotonis dalam 100 ml larutan, B sama dengan 0,52 kurang dalam kurung delta T F zat obat kali C tutup kurung per delta TF NaC, atau B 0,52 dalam kurung C1 titik PTB1 tambah C2 PTB2 tambah titik-titik tutup kurung per PTB. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu rumus yang digunakan adalah B sama dengan 0,52 dikurang delta TF zat obat dikali C per delta TF NaCl, yang dimana B itu adalah massa obat yang dicari, delta TF zat obat penurunan titik beku karena zat obat, C yaitu konsentrasi, delta TF NaCl penurunan titik beku karena NaCl. Terus selanjutnya langkah penyelesaiannya, yaitu total penurunan titik beku gabungan sama dengan 0,52, penurunan titik beku karena zat obat sama dengan 0,29, konsentrasinya sama dengan 1, penurunan titik beku oleh NaCl sama dengan 0,58. Setelah itu langkah penyelesaiannya, B sama dengan 0,52 dikurang 0,29 dikali 1 per 0,58. Selanjutnya B sama dengan 0,52 dikurang 0,29 per 0,58. Selanjutnya 0,23 per 0,58 sama dengan 0,3965 gram. Kesimpulannya, untuk mencapai penurunan titik beku gabungan sebesar 0,52 derajat Celcius dengan penurunan oleh NaCl sebesar 0,58 derajat Celcius dengan kontribusi zat obat sebesar 0,29 derajat Celcius, maka diperlukan massa zat obat sebesar 0,3965 gram. Dari pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa metode perhitungan bobot umumnya digunakan untuk menentukan proporsi atau persentase suatu komponen dalam keseluruhan. Misalnya, dalam pekerjaan konstruksi atau analisis strategis, bobot dapat dihitung dengan membandingkan nilai atau harga suatu bagian terhadap total keseluruhan. Kemudian, dapat dikalikan 100% untuk mendapatkan persentase bobotnya. Kesimpulan selanjutnya adalah metode aliquot adalah teknik penimbangan pada pengukuran yang digunakan ketika jumlah zat yang dibutuhkan terlalu kecil untuk ditimbang secara langsung dengan akurasi yang diinginkan. Dalam metode ini, zat yang ditimbang diencerkan atau dicampur dengan bahan inert dalam jumlah yang lebih besar sehingga dapat ditimbang dengan presisi. Kemudian, sebagian campuran aliquot diambil untuk mendapatkan zat asli yang diperlukan. Metode ini juga berlaku untuk pengukuran volume dengan prinsip yang sama.